Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yaitu kulkas inverter. Nah, di sini nampak jelas ya, keterangannya adalah kulkas inverter dan mereknya ini adalah LG. Dan untuk kerusakan dari kulkas ini adalah tidak dingin, baik di ruang refrigerator maupun di ruang freezernya ini. Nah, ini nampak ya, ada bahan-bahan makanan yang sudah tidak dingin lagi. Oke, jadi seperti ini masalahnya ya. Dan bisa kita lihat untuk modelnya di sini, kita bisa lihat modelnya GCB512HLCL ya. Dan terdapat keterangan di sini arusnya sebesar 1,5 ampere. Baik, kita akan coba cek sama-sama apa kerusakan dari kulkas ini. Yang pasti kita cek dulu di bagian belakang. Di unit ini ada mesin kompresor ya, nanti kita coba. Oke, kita coba berikan sumber terlebih dahulu. Di sini saya coba colokkan ke stop kontak. Nah, di sini ya, untuk lampu penerangan di ruang refrigerator maupun ruang freezer di sini aktif ya. Oke, sudah aktif. Dan mari kita cek di bagian mesinnya ini. Yang mana untuk kulkas LG inverter ini, apabila kita hidupkan, nanti kurang lebih 4 menit kemudian baru mesin kompresor aktif ya. Di sini kita lihat di belakang ya, nampak mesin dan fan-nya masih belum aktif. Dan kita akan coba cek. Di sini sudah dilakukan perbaikan ternyata ya. Nah, ini sudah ada penggantian filter dryer dan ventil pengisian ya. Oke, kita tunggu dulu dalam beberapa menit ya sampai mesin kompresor aktif. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan BMG 089 NHMW yang kategorinya adalah 1/4 PK plus. Oke, jadi mesin kompresornya menggunakan 1/4 PK plus ya. Baik, setelah 4 menit kemudian kita coba perhatikan ya, untuk fan pada kondensornya aktif dan kita dengarkan mesin kompresor bekerja ya. Oke, namun protek ya, model seperti error begini. Jadi mesin kompresornya tidak bisa start dengan sempurna ya. Dan untuk fan-nya ini masih tetap aktif. Jadi seperti ini permasalahannya ya. Mesin kompresornya tidak mampu start ya, start awalnya gagal. Oke, untuk itu kita bisa cek di bagian pengendali modulnya nih. Kita lihat modulnya terletak di bagian atas. Dan di sini bisa kita cek apa permasalahan sesungguhnya. Bisa kita lihat dari kode kedip mungkin. Karena biasa untuk kulkas jenis inverter ini ada kode-kode kedip pada rangkaian modulnya ini yang harus kita perhatikan. Oke, coba kita lihat dulu. Nah, ya benar ya. Di sini nampak di bagian pengendali modulnya ini ada indikator berkedip-kedip. Nah, kedipan ini bisa kita lihat berapa kali kedip, kita hitung ya. Dan nanti kita bisa analisa di mana kerusakannya. Di sini untuk kedipannya bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 kali kedip ya. Jadi yang pasti 6 kali kedip untuk di bagian blok inverternya. Namun untuk di blok modulnya sepertinya aman saja, tidak ada kedipan. Dan untuk melihat kode kedip, di sini bisa kita lihat di bagian di sini ada kode-kode kedip dan diagram kelistrikannya di sini ya. Oke, di sini lengkap sekali ya.
Untuk kulkas LG inverter ini sudah dilengkapi diagram kelistrikannya di sini. Oke, selanjutnya di bagian bawah di sini nampak ya kode-kode error apabila ada masalah. Dan untuk 6 kali kedip sepertinya di sini tidak ada petunjuk ya. Di sini tes pengoperasian ada, namun untuk kode 6 kali kedip itu tidak ada dijelaskan di sini. Yang ada ini adalah kode error pada bagian modulnya saja ya. Namun tidak masalah ya teman-teman, karena untuk kode kedip di bagian blok inverter ini menandakan bahwa ada permasalahan di blok inverter ataupun di kompresornya. Sedangkan untuk blok modul di sini sepertinya aman ya, tidak ada masalah. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan di blok modul. Kita hanya fokus di bagian inverter dan kompresornya. Karena memang tadi ada masalah pada saat start awal, kompresornya ini seperti tidak mampu ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan berarti ada masalah di bagian kompresor. Oke, kita cabut dulu sumbernya. Dan untuk menangani masalah seperti ini cukup mudah ya teman-teman. Yang pertama kita pastikan dulu apakah kandungan gas freon pada sistem ini ada. Di sini kebetulan sudah ada ventil pengisian, bisa kita cek dulu tekanan gas freonnya nih apakah masih ada ya. Oke ya, masih ada kandungan gas freonnya. Dan ini kita kosongkan saja lebih baik ya, karena kita pengen tahu apakah memang masalah di kompresornya atau karena ada kebuntuan pada sistem ya. Karena di sini sudah dilakukan perbaikan. Baik, kita coba kosongkan saja dulu gas freonnya. Kemudian di sini untuk pipa kapiler kita potong saja supaya benar-benar bersih, ini tidak ada lagi kandungan gas freon pada sistem. Ini saya potong saja, dan nanti rencananya juga untuk filter dryer saya lakukan pergantian ya apabila memang normal nanti. Oke, kita kosongkan semua ya gas freon yang ada pada sistem, biarkan sampai habis. Oke, dan di sini kita akan coba kosongkan semua. Pastikan sudah tidak ada lagi kandungan gas freon pada sistem ya. Oke, di sini sudah tidak ada lagi kandungan gas freon. Dan selanjutnya kita akan coba tes kembali ya. Ini saya coba berikan sumber. Apabila kompresor ini mau aktif, tidak protect, artinya memang permasalahan di kebuntuan pada sistem ya, freonnya. Oke, kita akan coba tunggu dulu dalam 4 menit. Pastikan ini fan pada kondensornya aktif. Habis itu kompresor akan bekerja ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, setelah 4 menit berlalu, perhatikan ya pada bagian fan-nya ini, kita lihat ya, mau berputar ya fan. Kita tunggu kompresor aktif. Tunggu ya, kompresor aktif ya. Di sini kompresornya sudah aktif dan tidak kembali protect. Dan di sini menandakan bahwa kompresornya masih normal ternyata ya. Oke, mantap. Jadi kita tidak perlu pusing lagi ya, ternyata kompresornya masih normal, mantap. Jadi kita hanya tinggal melakukan proses pengisian gas freon kembali saja ya. Oke, di sini kita pastikan kandungan gas freonnya terdorong keluar sampai habis, sambil kita amati ya di bagian modul ini apakah masih ada error. Ya, tidak ada lagi ya errornya ya, kode kedipnya ya, mantap. Artinya tidak begitu sulit ternyata ya. Jadi seperti ini,
Apabila normal tidak ada kedipan sama sekali ya, mantap ini. Oke, jadi untuk blok modul dan blok inverternya aman. Dan tidak ada salahnya kita coba ukur berapa arusnya dalam posisi running seperti ini. Kita bisa lihat. Oke, arusnya di 1,01 ampere ya. Oke, ini arusnya sangat kecil ya untuk kulkas inverter ini. Baik, selanjutnya kita sudah tahu, jadi tidak ada masalah di bagian kompresor maupun di rangkaian modulnya ini. Selanjutnya kita akan coba lakukan proses pergantian filter dryer ini. Oke, jadi kita matikan dulu unitnya ya. Oke, saya matikan dulu. Dan selanjutnya kita akan melakukan proses pergantian pada filter dryer. Nah ini, karena filter dryernya unik sekali nih. Apa maksudnya ya, bercabang seperti ini. Namun tidak ada masalah ya, kita ganti saja ini filter dryernya dengan yang baru. Di sini saya coba potong dulu untuk pipa kondensor yang menuju ke filter dryer. Nah ini filter dryernya cabang 2 ya. Oke, kita ganti saja yang baru biar lebih mantap ini. Oke, baik teman-teman, di sini saya memiliki filter dryer yang baru. Nah ini ya. Nah ini filter dryer yang baru dan saya akan coba ganti saja filter dryernya ini. Nah, dalam proses pergantian filter dryer, nah ini untuk pipa kapilernya masuk di jalur pipa kapiler yang sudah disediakan. Di sini saya tambahkan pipa kapiler sedikit ya untuk melakukan proses saluran udara pada proses pemvakuman. Nah, seperti ini ya. Saya akan coba pasang dulu filter dryer yang baru ini. Oke, saya coba lakukan pemasangan filter dryer ini yang baru. Nah, ini seperti ini. Kita coba posisikan. Dan selanjutnya tinggal kita lakukan pengelasan. Oke, di sini kita coba lakukan pengelasan untuk pipa kondensor yang terbuat dari besi bertemu dengan tembaga. Ini kita campurkan borak ya supaya bisa menyatu antara besi dan tembaga ini. Jadi kita harus berikan campuran borak. Nah, kita panasi dulu ya. Setelah itu kita coba oleskan boraknya dan siap, tinggal kita las. Dan untuk pipa kapiler juga kita las ya. Oke, sudah tersambung dengan rapi seperti ini ya. Sudah kita las. Nah ya, oke, sudah selesai. Dan selanjutnya kita tinggal hidupkan unitnya. Dan prosesnya ini memang perlu 4 menit ya baru kompresor aktif. Dan setelah itu di sini udara yang keluar pada pipa kapiler itu biarkan sampai habis nanti dalam hal proses pemvakuman. Ini untuk sepuyer pentil pengisian kita pasang kembali ya. Oke, di sini saya pasang kembali. Kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Oke, saya siapkan selang manifold dan saya pasangkan selang manifold pada pentil pengisian.
Ya, di sini pastikan keran manifold berfungsi dengan normal. Kita coba buka dan tutup. Ada reaksi, artinya sudah benar ini ya. Dan kita akan coba tunggu dalam proses pemvakuman ini kurang lebih sekitar 30 menit ya, sampai udara di sini benar-benar habis. Oke, di sini mengeluarkan udara ya, dan biarkan sampai udara ini benar-benar habis dalam waktu kurang lebih 30 menit. Baik, kita tunggu saja ya sampai minus 30 proses pemvakuman ini. Baik teman-teman, setelah 30 menit dan di sini proses pemvakuman sudah cukup ya. Di sini pastikan sudah tidak ada lagi udara yang keluar, artinya sudah di minus 30 PSI ya. Oke, kita tutup, segel, dan kita lakukan pengelasan di pipa kapiler ini. Dan untuk teman-teman, apabila dalam proses pemvakuman, ada baiknya menggunakan mesin vakum ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi untuk proses pemvakuman, alangkah baiknya itu menggunakan mesin vakum untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Oke, di sini pipa kapiler sudah saya tutup permanen ya, jadi sudah tidak ada lagi udara pada sistem karena di sini sudah vakum. Kemudian saya siapkan freon, yaitu menggunakan freon R600A ya, karena untuk jenis kulkas inverter ini biasa menggunakan freon R600. Saya pasang dulu selang manifold yang menuju ke keran freon. Kemudian kita buka keran freonnya ini ya. Kita buka dulu, dan di situ otomatis freon akan mendorong menuju ke selang manifold, dan pastikan kita buang ya udara yang terjebak pada selang manifold. Nah ini. Dan setelah tidak ada lagi kandungan udara di selang manifold, baru kita bisa mengisi freonnya. Oke, kita buka ya. Di sini kita sudah melakukan proses pengisian freon pada sistem. Dan untuk tekanan freon pada kulkas inverter ini sangat rendah ya, paling tidak itu di 0 PSI. Yang biasa pada kulkas biasa itu di 10 PSI, namun di kulkas inverter ini di 0 PSI ya. Oke, kita coba tambahkan gas freonnya sedikit demi sedikit hingga mencapai di 0 PSI. Oke, setelah proses pengisian, di sini kita coba ukur dulu arusnya. Berapa arusnya? Arusnya di 0,8 ampere ya. 0,8 ampere. Dan sedangkan tadi keterangannya di 1,5 ampere. Di sini masih belum cukup ya. Jadi bisa kita tambah lagi gas freonnya sampai di 0 PSI. Dan arusnya kurang lebih di 1,1 atau 1,2 ampere paling tidak nih. Oke, kita tambahkan terus sedikit demi sedikit sampai di 0 PSI, karena untuk tekanan freon R600 ini yaitu di 0 PSI. Oke, baik teman-teman, setelah proses pengisian berlangsung, di sini sudah menunjukkan di 0 PSI ya, tepat ya. Oke, tekanannya di 0 PSI bisa kita lihat. Di sini saya rasa sudah cukup ini tekanan freonnya. Jadi tidak perlu lagi kita lakukan penambahan. Ya, bisa kita raba di filter dryernya nih. Di sini saya rasakan hangat ya, mantap. Artinya sudah cukup ini gas freon yang ada pada sistem, dan bisa kita lihat arusnya berapa ini. Arusnya 1,2 ampere ya. Ini saya rasa sudah
cukup, arusnya sudah standar, dan di modulnya sudah tidak ada lagi kedipan, menandakan normal semua ini ya. Oke, arusnya stabil dan saya rasa sudah cukup proses pengisian gas freonnya ini. Arusnya di 1,2 ampere, tekanannya di 0 PSI. Oke, bisa kita tambah sedikit saja ya. Nah, ini kita tambahkan sedikit ya, biar sedikit lebih mantap. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Jadi kita tutup saja. Masih tetap ya di 0 PSI ya. Selanjutnya kita akan rasakan filter dryernya ya, sudah terasa hangat di sini, dan bisa kita lepas saja untuk selang pengisiannya ini. Nah, ini ya, kita tutup kembali untuk ventil pengisian ya, sudah, dan bisa kita rapikan ya. Di sini untuk filternya terasa hangat nih, sudah, artinya sudah normal, dan arusnya di sini menunjukkan di 1,21 ampere. Mantap. Oke. Jadi ternyata masalahnya hanya di kebuntuan pada sistem sepertinya nih, karena kita isi gas freon, hasilnya sepertinya normal saja sudah ya. Oke, selanjutnya kita coba rapikan saja di sini ya. Kita rapikan semua ini, dan bisa kita tutup saja cupnya ini. Oke, saya tutup dulu cupnya ini, jangan lupa disekrup kembali ya. Jadi ternyata cukup mudah ya, proses perbaikannya tidak rumit, hanya pergantian filter dryer dan proses pengisian freon kembali, dan hasilnya saat ini normal-normal saja ya. Baik, kita coba lihat lagi ke bagian atas di modulnya ini ya. Di sini arusnya sudah di 1,04 ya, sudah mulai dingin ini, semakin turun. Oke, kita lepas dulu, dan di sini kita tutup saja ini untuk penutup modulnya ini, kita juga rapikan saja. Oke, kita rapikan, jangan lupa di sekrup kembali. Baik teman-teman, di sini setelah kita rapikan dan bisa kita cek dulu hasilnya. Untuk ruang refrigerator sudah ada hawa dinginnya. Kemudian untuk di ruang freezer di sini juga sudah mulai terasa ya hawa dinginnya, dan kita akan coba lakukan pengetesan dalam beberapa hari ya. Kita coba berikan air mineral saja ya untuk melakukan pengujian bagaimana hasilnya, apakah masih ada masalah ya. Oke, di ruang freezer saya berikan botol air mineral, di ruang refrigerator juga saya berikan botol air mineral ya. Kita akan coba cek dalam beberapa hari, mungkin via WhatsApp ya, kita bisa pantau nanti biar konsumennya nanti memvideokan hasilnya ya. Oke, setelah 4 hari kemudian teman-teman, di sini saya minta konsumen untuk melihat hasilnya. Saat ini untuk sementara hasilnya masih normal untuk proses pembekuannya. Nah, ini ya di air botol kemasannya, dan untuk ruang refrigerator juga masih normal. Dan setelah 1 minggu kemudian, di sini saya coba minta cek kembali hasilnya. Ya, di sini untuk proses pembekuannya masih normal ya. Wah, mantap ini hasilnya, sangat sempurna ya proses pembekuannya. Wah, sampai retak-retak semua ini.
Jadi sangat dingin sekali ya untuk ruang freezer. Dan untuk ruang refrigerator bisa kita lihat di sini, yang pasti sudah normal juga ya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.